Hello agripreneurs, saat ini toko online nggak cuma jual produk fashion, elektronik, dan juga produk penunjang hobi aja. Benih padi pun juga bisa dijual secara online, dan nyatanya jualan benih bisa sangat laris. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel Inspirasi Agribisnis dan juga pencet tombol loncengnya. Karena kamu bisa memperoleh informasi seputar dunia agribisnis menarik lebih cepat. Chandra Eka Widyatama, sarjana pertanian alumni Universitas Gadjah Mada ini mulai jualan online dari zaman Kaskus, blog gratisan hingga muncul beragam marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. Tentu aja pemasaran online saat ini menjadi lebih luas hingga menjangkau seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Berkah Nandur lahir sebenarnya tidak sengaja. Kebetulan saya tuh suka kulik-kulik soal marketing online. Dulu suka mainan blog, WordPress dan sebagainya. Dan jualan saya banyak. Tapi kebetulan pas dulu itu sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu, saya mengenal benih padi. Kemudian iseng-iseng saya online kan. Dulu pertama di Kaskus. Dari Kaskus itu ternyata laku. Nah setelah itu saya mencoba mendapatkan benih-benih padi. Kebetulan di Solo sekitar sini banyak produsen benih. Nah dari situ saya mengenal banyak produsen dan akhirnya juga sampai sekarang benih itu jadi pemasukan saya. Kemudian saya beralih ke WordPress, kemudian datang lagi masuk Tokopedia dan Bukalapak dan sebagainya. Itu memudahkan kami untuk memarketingkan secara online. Jadi memang sekarang di bidang pertanian pun kalau misalnya ingin sesuatu, kita ingin berusaha, sekarang juga tidak terlalu sulit. Bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil yang ada. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak hanya membeli atau kulaan ke tempat lain, kita juga sebagai produsen benih. Dan karena marketnya semakin luar biasa, di sini Berkah Nandur juga ada beberapa cabang offline yang karena petani banyak yang mau, daripada online ngirim-ngirim, lebih ke datang langsung ke toko. Akhirnya kita sediakan cabang-cabang kita offline di berbagai tempat. Sebenarnya market terbesar dari Berkah Nandur, terutama di benih padi ini, adalah petani-petani yang menginginkan suasana yang baru. Kan biasanya sebelumnya dia pakainya benih-benih padi yang lama, misalnya Nampa, Ciherang, Bagendit, Mekongga dan sebagainya. Itu nggak salah, cuman akhir-akhir ini kan banyak juga benih-benih padi terbaru yang diciptakan oleh pemulia, baik itu dari Batan atau BB Padi, yang itu sebenarnya potensinya bagus tapi kurang teredukasi ke tingkat petani. Nah kami mencoba mengenalkan benih-benih padi tersebut ke petani agar mereka juga tahu ini loh banyak padi yang bisa digunakan dan hasilnya itu di atas rata-rata. Dan sampai saat ini pelanggan kita beberapa dan hampir mayoritas akhirnya puas dengan benih yang kita rilis atau kita kembangkan atau kita marketingkan, dan akhirnya bisa jadi sesuatu di daerah tersebut dan bisa mencontohkan ke petani-petani lainnya. Cara teknis marketing online dulu kan saya Kaskus itu cukup bikin akun, kemudian posting aja sebanyak-banyaknya karena memang zaman itu. Kemudian saya beralih ke blog WordPress yang free, kemudian beralih ke yang template berbayar .com.id. Itu saya bikin semua tapi cuman permukaan aja. Kalau misalnya nggak bisa bikin, nanti bisa hire orang untuk bikin, itu murah kok. Dan kemudian ketika tahun 2014 kan mulai 2014 mulai keluar Bukalapak, Tokopedia, Shopee akhir-akhir ya. Saya main di situ juga. Dan alhamdulillah marketnya dari masing-masing channel marketing itu ada gitu. Jadi memang harus kita coba dengan adanya sekarang apa, yang ngetren apa, misalnya YouTube dan sebagainya, masukin ke situ aja. Media sosial Facebook, Instagram itu sebenarnya sangat powerful aja, tapi dilihat dari market kita. Misalnya market petani ya, petani kan mohon maaf mayoritas masih main Facebook. Jadi kalau misalnya main Facebook ya Anda marketingnya lewat Facebook, masuk ke komunitas dan sebagainya. Kalau misalnya fashion kan banyak kan di Instagram, itu masuk ke Instagram, itu powerful sebenarnya, banyak channelnya dan itu bisa jadi pilihan. Saat ini untuk perizinan dan sebagainya memang kita relatif lebih mudah, tinggal nanti ke pihak yang berwenang. Kalau misalnya benih nanti
ke BPSB atau misalnya ke Kementan terdekat, cari info sekitar situ, tanya bagaimana caranya, itu aja diajukan, dilakukan satu persatu syaratnya, nanti dinikmati prosesnya. Oke, sebenarnya kalau memilih benih yang bakalan bagus ke depannya tuh kita perlu riset dulu, riset market yang ada sekarang. Tapi kebanyakan kan saya berpikirnya gini, ini kan ke depan petani-petani muda yang bakalan mohon maaf menggeser petani-petani yang sudah lama di bidang pertanian, dan petani-petani muda ini kan haus akan teknologi dan sesuatu yang baru. Jadi misalnya BB Padi atau Batan itu mengeluarkan produksi benih padi yang terbaru, coba lihat deskripsinya, terus caranya tanam sendiri dulu untuk melihat potensinya. Kalau misalnya itu bagus dan cocok untuk daerah kita, kita sesuaikan dengan market daerah yang sesuai dengan benih padi tersebut. Kita kenalkan dikit-dikit, nanti juga kalau misalnya itu cocok, itu saya pikir nanti akan berkembang dengan sendirinya. Kalau peluang usaha yang lain, wah sangat banyak. Saya pernah pernah cerita kalau misalkan saya ini bisa dipisah, diri saya ini bisa dipisah-pisah ke beberapa orang, mungkin saya bakalan mengeksekusi banyak bisnis di bidang pertanian gitu. Dari satu jalan misalnya ke benih padi atau ke pertanian, Anda nanti bakalan menemukan sisi lain. Misalnya ini saya bikin toko pertanian, akhirnya saya ada bisnis di bidang media tanamnya, kemudian ada lagi di bisnis pot-potannya, kemudian ada bisnis lagi di pembuatan pupuknya dan sebagainya. Akhirnya nanti berkaitan. Jadi mulailah dari apa yang dipisah, kemudian sambil jalan nanti akan menemukan peluang-peluang yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau misalnya itu bisa mengeksekusi, itu kan jadi manfaat bagi kita sendiri. Jadi intinya lakukan saja apa yang kita mau sekarang ini, terus lihat kanan kirinya ada nggak misalnya peluang-peluang yang bisa kita gaya. Offline online itu sangat mendukung dua-duanya ya. Online itu untuk mengenalkan kita lebih layak lagi. Kalau misalnya nanti offline, kalau misalnya pasar online kita misalnya bagus di daerah tersebut, kita bisa bikin pasar offline di daerah tersebut. Karena untuk mendekatkan ke petani-petani sekitar itu yang biasanya petani-petani itu ada yang takut untuk bertransaksi online. Oleh karena itu kita dekatkan dengan misalnya bikin toko di sekitar sana. Seperti itu. Saya pikir apapun bisnisnya seperti yang sudah kita ketahui sekarang harus di online kan. Di bidang pertanian saking banyaknya peluang itu, tidak usah terlalu kita berpikir proses yang rumit. Kita bikin mimpi aja. Misalnya Anda pengen bikin kebun sayur, mulailah dari bertani 1 polybag, 2 polybag, 3 polybag, tahu prosesnya, kemudian Anda konsumsi sendiri. Malah kadang nanti kalau misalnya tetangga sekitar ada yang minta, kasih aja. Dari situ nanti Anda mendapatkan semangat yang luar biasa, dan mungkin juga akhirnya juga punya perkebunan sayur yang luar biasa juga. Jadi mulailah dari hal kecil yang bisa Anda lakukan di rumah, seperti itu. Dengan beragam platform media sosial dan marketplace saat ini, agripreneurs yang akan mulai usaha perbenihan menjadi semakin mudah. Jangan ragu buat ngembangin usaha di sektor agribisnis. Moga aja video kali ini menginspirasimu. Jangan lupa like dan share videonya ya. Jumpa kembali di video berikutnya.